Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan saya Rahmat Hidayat, yang dalam video keempat ini akan saya bahas tata bahasa. Tata bahasa. Tata bahasa atau disebut pola kalimat. Tata bahasa atau pola kalimat. Menurut saya, pola kalimat dalam bahasa Korea itu sangat mudah, karena perhatikan baik-baik. Dalam bahasa Indonesia itu pola kalimatnya adalah SPOK. S itu adalah subjek. Subjek itu bisa disebut pelaku. P itu adalah predikat. Predikat itu adalah yang menerangkan subjek atau yang dilakukan subjek. Definisinya itu adalah yang dilakukan oleh subjek. Sekali lagi, subjek adalah pelakunya. Predikat itu adalah yang dilakukan subjek. Dan objek itu adalah sasarannya subjek, dan K itu adalah keterangan. Ini pola kalimat bahasa Indonesia. Indonesia ini. Nah, kalau Korea, pola kalimatnya yaitu SKOP. Jadi setelah SPOK, kalau kita mau dikoreakan, sekali lagi, setelah kalimat bahasa Indonesia ini, kalau kita mau dikoreakan, maka kita cari subjek dulu. Subjek ini. Setelah subjek, maka kita langsung ke belakang. Ke belakang, maka keterangan. Kita urut saja, maka dapatnya adalah objek. Kita urut lagi, maka dapatnya predikat. Sekali lagi, definisi predikat itu yang menerangkan subjek atau yang dilakukan oleh subjek. Kita contoh saja dalam kalimat bahasa Indonesia. Misalnya, ayah makan nasi di restoran. Maka ayah ini adalah subjek. Predikat itu adalah yang dilakukan subjek atau yang dilakukan ayah adalah makan. Sasaran yang dimakan ayah itu adalah objek ini, dan keterangannya atau tempatnya di restoran. Maka kalau kita mau rubah ke dalam bahasa Korea, ini rumusnya kita masukkan subjek dulu. Subjeknya ayah. Keterangannya mana? Restoran. Terus kita urut saja, ini di nasi. Terus makan. Maka kalimat ayah makan nasi di restoran, kalau kita ke Koreakan, jadinya adalah ayah restoran di nasi makan. Nah, dalam ujian nanti, tugas kita adalah menerjemahkan SKOP atau menerjemahkan ayah
restoran di nasi makan. Ayah restoran di nasi makan. Supaya menjadi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka ayah ini misalnya bahasa Korea ini. Misalnya bahasa Korea, maka ayah langsung ke belakang, ke makan. Kenapa ke belakang? Karena makan itu adalah predikat. Nih, urutannya. Langsung ke belakang, maka dapatnya predikat. Terus kemakan ke nasi, ke objek ini. Tuh, dapatnya. Terus ke keterangan, yaitu di restoran. Maka sekali lagi SPOK tinggal kita balik saja menjadi sekop. Maka jadilah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan apabila kita bisa menerjemahkan bahasa Korea ke dalam SPOK, maka nanti kita akan menemukan jawabannya dan kita akan bisa lulus. Jadi sekali lagi, tata bahasa atau pola kalimat bahasa Korea, bahasa Indonesia itu mudah, tidak usah bingung-bingung. Setelah kita memahami SPOK atau SKOP, maka kita tinggal memperbanyak kosakata. SPOK nanti akan kita bahas satu-satu. Baik, kita langsung saja kita bahas. Durasi videonya tidak bisa cepat, saudara-saudara. Jadi kalau cepat ya menerangkannya kurang detail. Jadi kalau mau benar-benar belajar bahasa Korea, kalau mau benar-benar ingin ke Korea, ya memang harus seperti ini. Sekali lagi, sukses itu tidak instan, harus perlu dengan perjuangan dan kadang perlu air mata. Kadang ada yang suka dan kadang ada yang tidak. Kita fokus saja dan niatkan usaha kita itu karena Allah Ta'ala. Biar perjuangan kita semua bernilai ibadah. Lanjut ke materi. Nomor 1 tadi adalah subjek. Mudahnya bahasa Korea itu, subjek itu ada cirinya. Ada cirinya sekali lagi. Maka kita menemukan subjek itu, kalau cirinya ini pasti namanya subjek ini. Subjek. Cirinya S itu adalah subjek, vokal, konsonan. Vokal, konsonan. Kita kemarin sudah menghafal huruf vokal, kita kemarin sudah menghafal huruf konsonan. Maksudnya kalau huruf akhirnya vokal, maka tambahnya ini. Kalau huruf akhirnya konsonan, maka tambahnya ini. Kita simak baik-baik. Kalau vokal kita tambah nen. Kalau konsonan kita tambah en. Bisa nen tambah lagi juga bisa ga. Setelah en juga untuk konsonan tambah i. Jadi kalau ada ciri nen, ga atau en atau i, ini namanya subjek. Maka kita harus artikan lebih dulu. Kalau dalam kalimat harus artikan lebih dulu. Contoh, misalnya co itu saya, j ini garis, maka ke kiri, maka namanya o berdiri. Jo, akhirnya vokal. Sekali lagi yang kita lihat adalah akhirnya vokal. Maka yang kita masukkan adalah nen. Maka ini adalah ciri subjek. Jonen. Jo itu saya. Karena posisinya sebagai subjek, maka tambahnya adalah nen. Yang kedua, contoh lagi misalnya aboji. A itu ke kanan, A kebalik itu B,
ini adalah O, ke kiri kan O, terus J sama I, maka A, Bo, Ji. Aboji. Aboji itu akhirnya adalah vokal, maka boleh tambah ga, boleh tambah nen, maka abojiga. Berarti ini adalah subjek. Contoh yang konsonan, dong seng. Dongseng itu adik. Dongseng akhirnya adalah konsonan. Akhirnya sekali lagi adalah konsonan. Maka boleh tambah en, boleh tambah i. En, dong, sengen, atau dong, sengi. Sekali lagi, ini adalah ciri subjek. Kalau ada ciri nen, ga, en, i, ini namanya subjek. Simak baik-baik. Sekali lagi, kalau masih kurang paham, tinggal komen saja. Apa? Karena tujuan saya itu bukan lagi bisnis, tapi saya mengatasnamakan diri saya adalah pejuang SDM, supaya generasi itu tidak tumbang sebelum matang. Karena menurut saya generasi itu adalah buah, dan buah itu tidak boleh jatuh sebelum dia matang. Karena kalau buah masih mentah, apalagi masih pentil, jatuh, tikus atau codot saja tidak suka. Codot saja tidak suka sama buah pelem yang pentil itu. Tapi kalau sudah matang, kalau dia jatuh, maka peloknya akan tumbuh lagi, akan jadi bibit lagi dia. Sekarang subjek. Sekarang yang kedua adalah objek. Objek. O itu adalah objek. Vokal konsonan sama. Kalau vokal tambahnya rel, kalau konsonan tambahnya l. Aturan mainnya sama, lihat saja akhirnya. Kalau akhirnya vokal maka tambah rel, kalau akhirnya konsonan tambahnya adalah l. Contohnya kuaja. Contoh kuaja. Kuaja itu kue. Kuaja itu kue. Akhirnya vokal. Vokal ain akhirnya. Maka ini yang kita masukkan, yaitu kuaja rel. Berarti rel ini adalah ciri objek. Kita ke konsonan, misalnya adalah bab. Bab akhirnya konsonan, b itu adalah konsonan. Seperti tadi dongseng, eng ini adalah konsonan, maka ini tambahnya. Nah, kalau untuk objek bab konsonan akhirnya maka tambahnya adalah l. Maka dibacanya babel, babel. Kuaja rel. Pahami, sekali lagi pahami. Kalau tidak paham, sekali lagi komen saja apa yang tidak paham. Nanti akan saya balas, akan saya jawab. 1, 2, ini ciri subjek. Yang nomor 2 adalah objek, ini cirinya rel sama l. Rel vokal, kalau l untuk konsonan. Ini contohnya kuaja rel, babel. Kuaja rel, kenapa tambah rel? Karena kuaja itu kue, akhirnya adalah vokal, maka tambahnya rel. Babel, bab itu nasi, karena akhirnya konsonan, posisinya sebagai objek, maka tambahnya adalah l. Ini untuk vokal, ini untuk konsonan. Ke subjek co vokal, maka tambahnya adalah nen. Aboji ini vokal, maka tambahnya ga. Boleh nen, boleh ga. Dongseng itu akhirnya konsonan, konsonan eng,
maka tambahnya boleh en, boleh i, maka dongsengen atau dongsengi. Saya kira mudah. Jadi bahasa Korea itu sangat mudah karena ada cirinya. Jadi setelah kita paham pola kalimat, paham tata bahasa, maka tinggal memperbanyak kosakata. Jangan lupa dicatat, di screenshot, ya. Pokoknya supaya Anda bisa paham bagaimana caranya. Yang penting Anda catat atau Anda screenshot. Gratis, ini ilmu gratis. Tujuan saya teman-teman bisa bekerja di sana. Nomor 3, keterangan. Keterangan itu ada 2, keterangan tempat dan ada keterangan waktu. Nah, cirinya yang pertama adalah e. E itu artinya bisa di, bisa ke. Kalau tadi kan subjek mah tambahan subjek, tambahan objek mah tidak ada artinya. Tapi kalau keterangan mah ada artinya. Ini e ini tambahan keterangan itu bisa diartikan di, bisa diartikan ke, bisa diartikan pada, bisa diartikan per. Jadi tergantung kalimatnya bagaimana. Enaknya diartikan apa nih dalam kalimat itu. Yang kedua adalah esok. Ini bisa diartikan di, juga bisa diartikan dari. Darinya dari tempat ya. Misalnya dari tempat itu dari rumah, dari sekolah. Rumah kan tempat, sekolah kan tempat, maka pakai esok. Ini di, ini juga di. Nah, saya jelaskan kalau di artinya di ini kalau predikatnya kata sifat. Contohnya adik ada di mana. Adik itu subjeknya, ada itu kata sifat, di mana itu keterangan tempat. Maka pakai dongsengi, bahasa Koreanya tuh dongsengi odie isem nika. Odie isem nika. Sekali lagi menggunakan karena predikatnya kata sifat. Kalau di sini kalau predikatnya kata kerja, contoh adik makan di restoran. Adik makan di restoran. Adik subjeknya, makan predikatnya kata kerja, maka dinya itu menggunakan esok. Dalam bahasa Koreanya adalah dongsengi siktang esok moksemnida. Siktang esok moksemnida. Kenapa menggunakan esok? Sekali lagi karena predikatnya kata kerja, yaitu tadi makan. Makan itu kata kerja. Kalau ada itu kata sifat, ada. Manis kata sifat, jelek kata sifat. Jadi kita harus bisa membedakan mana kata sifat, mana kata kerja. Lanjut lagi, buto. Buto itu artinya dari, cuman darinya dari waktu. Kalau esoma dari tempat, dari rumah. Kalau dari buto mah dari waktu. Contohnya dari hari Senin, waryoil buto. Waryoil itu hari Senin, waryoil buto berarti dari hari Senin atau mulai hari Senin. Dari tahun ini sampai tahun depan, seperti itu. Terus kaji. Kaji, buto. Kaji. Ini sampai.
sampai. Dari rumah sampai sekolah. Dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, sekali lagi, keterangan itu ada keterangan tempat dan ada keterangan waktu. Contoh ini ini untuk tempat. Kalau pada ini untuk waktu, pada hari Senin, pada minggu kemarin, pada akhir pekan lalu, per kilo itu. Untuk tempat, ini juga untuk tempat. Kalau butuh mah untuk waktu, kalau sampai itu bisa tempat, bisa waktu. Pahami? Dan yang keempat adalah kita menerangkan predikat. Predikat itu dibagi dua. Ada predikat kata benda, yang keduanya predikat kata kerja, kata sifat. Maksudnya, kenapa saya katakan dibagi dua? Karena tambahan predikat kata benda beda. Yang kedua tadi predikat kata kerja, kata sifat itu beda lagi. Jadi kata benda, kata kerja, kata sifat tambahannya beda. Maka dibagi dua. Predikat kata benda, definisinya adalah setiap yang dipandang mata ini nampak, maka itu namanya benda. Kelihatan, ini benda. Kelihatan, ini juga benda. Saya juga benda. Papan tulis juga benda. Spidol benda. Kalau jin nggak kelihatan, bukan benda berarti. Jangan yang aneh-aneh. Tuyul nggak kelihatan, jadi bukan benda tuyul. Intinya jangan yang aneh-aneh lah. Yang kelihatan oleh mata itu namanya benda. Nah, kalau kata kerja itu makan, belajar, menulis itu kerja. Melamun, kerjanya melamun. Tidur juga kata kerja, orang tidur seperti itu. Kalau kata sifat, manis tuh kayak apa? Cuman rasanya, sifatnya pahit, ada, tadi itu kata sifat. Asin dan lain sebagainya. Jadi predikat itu dibagi dua, yaitu nomor 1 predikat kata benda, nomor 2 predikat kata kerja, kata sifat. Next ke session yang berikutnya.